Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 18 Maret 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita, tentu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, saat kami melakukan seluruh aktivitas kami. Dan sebelumnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Sabtu tanggal 18 Maret 2023, diambil dari Zakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berpuasa sebagai ibadah yang baik atau melakukan ibadah yang baik sebagai bukti dari puasa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menarik kalau kita mengingat firman Tuhan kepada umatnya dulu melalui Nabi Zakaria untuk menjelaskan bagaimana seharusnya atau bagaimana sebaiknya mereka melakukan puasa dalam ibadah yang baik. Berpuasa maksudnya bukan sekedar berpantang makan atau minum atau menahan diri dari beberapa hal keinginan tubuh atau fisik. Tetapi justru berpuasa adalah melakukan hukum yang benar. Berpuasa adalah melakukan keadilan. Berpuasa adalah melakukan kesetiaan dan kasih kepada sesama, khususnya golongan tertentu di sini disebutkan melalui sejumlah aksi, tindakan, atau kasih dalam kepedulian. Mereka yang disebut mendapat perhatian utama adalah para janda, anak yatim, orang asing, dan kaum miskin atau orang-orang miskin. Dan biasanya keempat golongan ini justru dihindari atau ditindas oleh masyarakat pada umumnya. Kepada mereka banyak orang melakukan rencana-rencana yang tidak baik, entah penindasan, entah kejahatan, dan lain sebagainya. Tetapi justru kepada mereka lah melalui firman Tuhan hari ini, umatnya
diajak untuk menunjukkan kasih, keadilan, dan kesetiaan. Artinya mereka harus diberi perhatian sepenuhnya. Apa yang menjadi kebutuhan mereka harus dijawab. Kepada mereka harus diberikan rasa nyaman, rasa aman, dan juga rasa tentram dengan seluruh kebutuhan bisa dipenuhi. Inilah yang dimaksudkan mendapat perlindungan yang secukupnya, baik secara hukum maupun dengan pelayanan sebaik-baiknya sebagai bentuk puasa dari orang-orang percaya, khususnya umat Tuhan pada waktu itu. Jadi tidak boleh lagi ada orang menganggap rendah mereka atau menindas atau berlaku sesuka hati. Sebab itu tidak diinginkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya firman Tuhan ini bagi kita pada saat ini? Pertama, agar kita benar-benar menunjukkan kalau kita setia kepada Tuhan, setia kepada Kristus, dan mengasihi sesama kita. Dan inilah yang ditunjukkan dalam bentuk kesetiaan, kepedulian, mau menolong sesama. Intinya, semua ini kita lakukan bagi Tuhan. Yang kedua, supaya kita menunjukkan pengenalan kita kepada Allah atau iman kita kepada Allah yang setia, maha murah, dan penuh kasih itu melalui tanggapan kita terhadap keadaan di sekitar kita. Yaitu menunjukkan kepada para janda, anak yatim, dan orang-orang miskin tadi atau orang asing juga perhatian dan kepedulian yang sungguh. Dengan kata lain, kita melakukannya sebagai pelayanan terhadap orang lain. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang percaya yang pengenalan kita terhadap Tuhan terus bertumbuh setiap hari, maka kita berusaha menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Misalnya Yakobus 1 ayat 27 disebut, inilah ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan melakukan ini, kita mengikuti atau menaati firman Tuhan menjadi gaya hidup dalam keseharian kita. Oleh karena itu, marilah kita melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Berkatilah kami semua. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Kiranya Tuhan memberi penghiburan dan penguatan bagi mereka. Yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Orang-orang yang dalam pergumulan hidup dan menghadapi masalah yang berat, Tuhan berilah mereka kekuatan dan juga pengharapan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai mereka. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya.